Konseli adalah mahasiswa semester kelima, jurusan Teknik Informatika, yang kesulitan membagi waktu antara mengerjakan tugas, organisasi, dan juga bermain game. Perilakunya yaitu sering menunda-nunda tugas karena merasa tertekan dan pusing dengan organisasi yang diikutinya. Dalam konseling ini, teknik yang digunakan adalah self-management. Selamat sore, Mas. Ya, sore Kak. Kalau boleh tahu dengan Mas siapa ya? Saya itu. Aku Mas di orang yang kemarin hubungi saya di WA itu ya? Iya. Kalau boleh tahu Mas itu ini dapat nomor saya dari mana ya, Mas? Dari teman saya sudah. Oh, dari nomor. Berarti datang ke sini direkomendasikan apa karena keinginan sendiri? Kebetulan saya keinginan sendiri juga untuk berkonsultasi. Oke. Wah, bagus sekali ya Mas. Berarti Mas ini punya rasa sukarela untuk datang ke sini. Terima kasih atas effortnya. Perjalanan ke sini kira-kira berapa menit, Mas? Lebih 30 menit sih. Di sini sama teman apa sendirian? Sendirian. Oh, sendirian. Kesehariannya apa, Mas? Saya mahasiswa di Informatika Mesna. Oh, bagus sekali. Sebelum lanjut, saya belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Dia. Di sini saya berperan sebagai konselor yang nantinya akan membantu permasalahan Mas Tito ini. Oh, salam kenal ya Mas. Sebelumnya Mas pernah melakukan konseling nggak? Belum pernah sih ya. Kemudian trauma nanti ya belum pernah. Oke, jadi ini pertama kalinya dengan saya ya Mas ya. Oke, saya akan menjelaskan ya Mas, konseling itu seperti apa, tujuan apa gitu. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor. Nah, di sini konselornya adalah saya yang bertujuan untuk mengentaskan permasalahan konseling yaitu seperti itu. Namun saya hanya mengarahkan saja, tapi kalau keputusan di akhir itu nanti Mas juga sendiri yang menentukan. Jadi bebas Mas ini mau pakai atau enggak, seperti itu. Nah, selain membantu permasalahan konseling, tujuan konseling yaitu untuk memberikan konseling Mas. Jadi nantinya kalau misalnya di suatu hari Mas juga ini mengalami permasalahan yang sama, Mas itu nggak perlu lagi datang ke saya untuk melakukan konseling. Mas itu bisa menyelesaikan permasalahan Mas ini sendiri, seperti itu. Oke, konseling kita kali ini memegang beberapa asas Mas. Yang paling utama yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mas nggak perlu khawatir kalaupun nantinya permasalahan Mas ini bakal bocor kemana-mana. Karena kita di sini sudah berjanji untuk tidak menyebarkan permasalahan dan juga identitas konseling itu. Nah, yang kedua itu ada asas kemandirian. Yang kedua itu ada asas keterbukaan. Jadi saya harap nantinya Mas ini bisa terbuka secara saya bercerita tentang apapun tanpa harus ditutup-tutupin seperti itu. Dan yang ketiga itu ada kesukarelaan. Tadi kan Mas itu sudah bilang kalau kesini karena keinginan sendiri. Berarti Mas sudah secara sukarela ya datang ke sini. Nah, begitu dengan saya juga sukarela membantu Mas itu seperti itu. Dan yang terakhir yang pada asas kemandirian, jadi saya harap nantinya Mas ini bisa mengentaskan permasalahan Mas itu secara mandiri tanpa bantuan dari saya. Oke, baik, kalau begitu kira-kira hari ini Mas mau cerita apa nih sama saya? Jadi hari ini saya ingin bercerita sedikit mengenai beberapa permasalahan yang ada di saya. Permasalahan pertama saya ada di sebuah organisasi dan yang itu di pekerjaan saya. Untuk yang di organisasi saya ada beberapa kegiatan yang dimana kegiatan tersebut harus mempersembahkan saya sebagai pengacara. Tapi di sisi lain saya juga dong, karena jadwal portfolio yang saya yang semakin bertambah di semester semakin padat dan banyak tugas. Jadi seperti itu.
Oke, baik. Kalau begitu kira-kira apa nih yang mau Mas ceritakan kepada saya? Jadi hari ini saya ingin bercerita sedikit mengenai permasalahan saya di organisasi saya dan jadwal perkuliahan saya. Di mana organisasi tersebut saya terdapat beberapa kegiatan yang dimana kegiatan tersebut mengharuskan saya menjadi penanggung jawab kerja tersebut. Tapi di sisi lain saya juga merasa tertekan karena padatnya perkuliahan yang sendiri. Oke. Bisa dijelasin nggak Mas, tepatannya itu kayak gimana? Jadi tertekannya saya itu karena dia kayak tanya terus mengenai perkembangan suatu progres acara tersebut. Misalnya nih, gimana sertifikat dan trainer apakah sudah siap, terus kapan jadinya dan konsepnya kayak gimana, terus sudah kamu apa belum, jadi seperti itu. Belum lagi tugas kuliah saya. Berarti di dalam organisasi ini Mas tentunya dapat kepercayaan ya dari teman-teman atau penanggung jawab yang lain. Saya rasa sih itu ya. Sebelumnya untuk mendapatkan kepercayaan itu, Mas ini melakukan secara sukarela atau karena paksaan? Awalnya saya mengikuti organisasi itu secara sukarela karena saya sendiri yang mempunyai keinginan untuk bergabung, dan terus pada akhirnya saya pada jadi ini merasa sangat keberatan karena awalnya ada tugas, lalu sekarang makin banyak tugasnya. Oke, kalau dilihat dari cerita Mas ini, permasalahan yang dialami ini lebih ke termasuk hal yang positif ya Mas, karena tentunya kan Mas mendapatkan kepercayaan lebih dari teman-teman Mas yang lain, karena mereka percaya bahwa Mas ini mampu dan bisa. Tapi sisi negatifnya itu Mas merasa tertekan ya. Ya. Oke, bisa disimpulkan berarti Mas Dito ini masih belum bisa memanage waktu antara kegiatan perkuliahan dan juga organisasi seperti itu ya. Ya, saya rasa ini seperti itu. Kalau boleh tahu nih, ada berapa sih Mas organisasi yang memberatkan Mas sampai Mas ini merasa tertekan gitu? Apakah ada banyak organisasi atau hanya satu tapi berat? Sebenarnya sih enggak banyak sih, cuma dua aja sih. Dua. Tapi di kedua organisasi itu Mas Dito menjabat sebagai penanggung jawab semua seperti itu ya. Ya, Cukup berat ya Mas pastinya. ya, Oke, tadi kan di organisasi ya. ya. Sekarang kita bahas di perkuliahan. Nah, di perkuliahan ini apa sih yang bikin Mas Dito ini merasa tertekan dan keberatan? Kalau apa sih yang bikin Mas Dito tertekan? Kalau di perkuliahan sendiri, saya kan di informatika, saya itu ada ya, fokusnya itu di pemrograman, tentunya tugasnya juga pemrograman. Jadi setiap mata kuliah itu sedikit masih ada tugas pemrograman. Yang saya sering alami, sering terunda waktu itu sama tugas. Misalnya kayak tidurnya besok, hari ini saya mengerjakannya. Jadi kebanyakan mikirnya sih ketimbang aksi mengerjakannya. Oh iya, kenapa alasannya Mas ini menunda tugas? Apakah tugasnya terlalu sulit ataukah memang teman-teman Mas ini duluan yang ngerjain, jadi Mas ini kayak santai-santai untuk teman-teman yang lain ngerjain dan emang sengaja buat mepeting deadline gitu. Padahal Mas sendiri tahu kalau tugas itu sulit. Saya sih lebih sering, kalau saya sih lebih sering untuk mengerjakan tugas mepet dan saya juga hobi game. Jadinya mungkin itu kendala untuk
Jadi tugasnya penurunan karena sering nge-game gitu ya. Dan saya belum bisa memanajemen mana yang prioritas untuk di saya kerjakan terlebih dahulu dan mana yang bukan prioritas saya. Ya seperti itu ya Mas ya. Kalau kamu boleh tahu nih hambatan atau kendala di organisasi ini terjadi di semester berapa ya Mas? Semester baru-baru ini semester 5 sih. Oke, jadi semester 2 ya. Berarti kurang lebih setahunan ya Mas ya? Oke, tadi kan Mas bilang kalau Mas ini kesusahan dalam membagi waktu. Nah sebenarnya dalam diri Mas ini pengen nggak sih untuk memanajemen waktu yang baik biar Mas ini nggak keteteran gitu sama tugas organisasi dan juga kebutuhan-kebutuhan pribadi yang lain. Tentunya sih saya ingin banget sih karena untuk problem saya saat ini tuh ya itu kurangnya manajemen waktu. Jadi antara waktu organisasi dan waktu untuk melaksanakan tugas itu masih berantakan. Masih berapa ya? Berarti ada harapan untuk berubah kan ya? Ya, Mas Buka ini punya kesulitan sendiri nggak dalam membagi waktunya itu seperti apa? Dan kenapa nih Mas dari kita sekarang kalau misalnya Mas ini punya permasalahan seperti ini, kenapa nggak dari dulu aja? Apakah memang yang paling memberatkan ini masa-masa ini atau gimana? iya. Saya merasa keteteran atau berat manajemen saya kayak berantakan itu mulai di semester 5 ini. Kalau semester sebelumnya sih saya merasa aman aja. Oke. Gimana sih cara Mas ini membagi waktu Mas gitu? Pernah nggak terkonsep atau tertulis gitu waktu kayak aku mau kerjain tugas tanggal sekian biar selesainya tanggal sekian gitu, punya nggak, pernah nggak nulis kayak planning gitu? Dulu sih pernah sih Mbak, waktu awal perkuliahan saya melakukan sebuah manajemen kecil lah, sebuah checkbook karena saya menuliskan beberapa aktivitas saya, namun yang namanya handphone kan aplikasi itu kan juga terbatas, jadi akhirnya tertutup untuk itu Mbak. Jadi saya jadi malas untuk mencarinya. Oke, jadinya tugasnya berantakan ya Mas ya. Ya, Oke, karena tadi Mas sudah ceritakan bahwa manajemen waktu Mas ini sangat berantakan. Nah, di sini saya pengen Mas menuliskan 3 hal yang menjadi kendala selama perkuliahan. tapi saya Ya, terima kasih Mas. Jadi dari 3 hal yang sudah Mas tuliskan ini, yang membuat Mas paling tertekan yaitu mengerjakan tugas mendekati deadline. Terus yang kedua yaitu tugasnya berat, sehingga Mas ini sering menumpuk tugas dan bermalas-malasan. Kemudian ketiga bilang balik. Jadi di sini ada 3 hal yang Mas yang membuat Mas ini ada kendala sama perkuliahan. Jadi yang pertama yaitu mengerjakan tugas mendekati deadline. Yang kedua yaitu tugasnya berat sehingga Mas suka menumpuk tugasnya. Terus yang ketiga adalah malas. Nah sebelum lanjut saya akan memberikan selamat dulu kepada Mas Ika karena
sudah menyadari apa yang belum beres di kelas itu, apa yang salah. Terus karena nggak semua orang ini bisa menyadari kesalahan kelas. Nah dari tiga hal ini, kalau kita urutkan sepertinya yang paling utama yaitu rasa malas mas gitu ya dalam mengerjakan tugas. Lalu disusul dengan mengerjakan tugas mendekati deadline. Kemudian yaitu rasa malas yang dimaksud di sini tuh rasa malas yang membuat mas tertekan atau tertekan itu yang bikin mas malas. Karena tertekan, saya jadi malas. Dan karena tertekan itu ya yang bikin malas ya mas. Oke, tadi kan saya suruh menuliskan 3 kendala. Nah sekarang saya minta untuk menuliskan apa sih yang bisa bikin membangkitkan semangat mas gitu ini dalam mengerjakan tugas. Yang pertama ini Mas bisa menuliskan fokus. Yang kedua itu teman yang mengingatkan, dan yang ketiga yaitu komunikasi dengan teman yang mengerjakan tugas. Nah sepertinya nomor 2 dan 3 ini sama berkaitan. Kalau mulai dari pernyataan nomor 1 ini yaitu fokus. Fokus ini kan nggak bisa ya Mas dilakukan. Melihat Mas ini banyak sekali tugas di mata kuliah. Terus Mas juga sibuk di organisasi. Bisa nggak mas menurut kalau fokus di dua hal tersebut? Menurut saya sih susah sih, karena kita kan sibuk pasti lebih memberikan satu prioritas, jadi nggak bisa 2 prioritas. Oke, kalau begitu yang fokus ini kita kesampingkan dulu ya. Kita beralih ke teman yang mengingatkan dan juga termotivasi dengan teman yang sudah mengerjakan. Nah ini maksudnya gimana mas? Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak? Jadi saya di kuliah itu ada sebuah grup. Jadi di dalam grup tersebut itu ada beberapa teman sih, dimana grup tersebut sering juga membahas tentang tugas kayak bertanya mengenai progres, kayak seperti kita lihat ada tugas ini yang sudah dilaksanakan apa belum, terus ada yang enggak, saya sudah di 50%, terus ada yang udah nih aku baru sedikit lagi. Nah, itu saat ada yang melakukan pembahasan tugas tersebut, saya merasa kayak baru sadar kalau teman-teman itu sudah melaksanakan, sedangkan saya kok belum. Nah, dari situ saya baru termotivasi untuk mengerjakannya biar lebih ke arah yang positif sih Mbak. Karena misal yang lain sudah masak, saya sendiri belum misalkan. Jadi akhirnya saya kerjain walaupun sedikit yang terpenting selesai gitu. Dan saya bisa, menurut saya juga semangat karena ada teman-teman saya. Oke, jadi teman yang bikin semangat ini yaitu teman yang ada di grup WhatsApp yang sering mengingatkan itu ya? Iya, tapi sebenarnya sih bukan mengingatkan banget sih. Tapi karena dia itu nanya ke publik, jadi secara nggak langsung saya juga seperti itu. Mau sampaikan tadi. Menurut itu, menurut Mas Ridho ini, cara itu efektif nggak? Menurut saya sih kurang begitu efektif, karena
teman-teman itu kadang bertanya itu kadang enggak. Jadi susah juga saya buat bergantung pada perbuatan tersebut. Ini sih benar ya Mas, kalau kita ini nggak boleh bergantung sama manusia, karena kan nggak selalu gitu mereka sifatnya bakal sama terus kayak gitu. Kalau boleh tahu nih, tujuan Mas kuliah ini apa Mas? Harapan saya sih bisa lulus dengan tiga umur dan secara maksimal tentunya. Yang penting sih tepat waktu dan bisa dapat kerja. Oke, amin. Semoga harapan Mas tadi terwujud ya Mas. Nah, dari harapan Mas tadi nih untuk bisa lulus tepat waktu 4 tahun dan mendapatkan IPK kumpul tentunya, itu kan pasti ada fokus tertentu ya dan tujuan-tujuannya. Nah, itu Mas udah apa ya? Dan berusaha nggak buat menggapai tujuan itu? Dan gimana caranya kayak harus tulisin planning gitu, kayak aku harus lulus tepat waktu ketika aku segini gitu. Saya usahakan sih hari ini besok bakal saya lakukan. Melakukan apa nih Mas? Perubahan manajemen waktu kah atau Mengenai jadwal yang akan saya nanti. kan masih kalau Mas ini ada impian yaitu lulus tepat waktu 4 tahun dan lulus dengan IPK predikat kedua. Dan tentunya untuk mencapai harapan-harapan itu pasti kan ada fokus pada tujuan tertentu. Nah, dengan fokus yang lebih tinggi itu, Mas nggak bisa kan tentunya mengandalkan teman-teman yang ada di grup saat itu, dan pastinya nggak bakal efektif. Terus tadi Mas juga menjelaskan kalau misalnya di sekolah ini menjadi aktif, dan itu juga nggak efektif juga kan, karena sering ketimbun atau bahkan terhapus. Nah, ada nggak cara Mas ini buat merubah kebiasaan itu, kayak manajemen waktu yang baru gitu, kayak variasi manajemen waktu yang baru gimana Mas? Saya sih kebanyakan itu di taman kayak melakukan tugas, menyelesaikan tugas dan apa itu taman. Saya rasa sih saya baru kepikiran nih kayaknya sih lebih efektif itu sebuah kertas manajemen itu yang saya buat. Mungkin saya bisa buat di dinding atau di sebuah lemari saya agar setiap kali saya bangun tidur atau melakukan aktivitas yang ada di kamar, tentunya setiap hari itu saya bisa membaca terus. Jadi saya semakin keingat terus, jadi nggak ada lagi, jadi bisa checklist yang kegiatan yang sudah dan yang belum. Wah, bagus sekali ya Mas, jadinya apa nih kira-kira Mas mau lakukan itu? Mau coba? Saya rasa sih secepatnya, mungkin hari Minggu besok saya akan melakukan beberapa list untuk kegiatan saya. Saya akan lihat di dinding atau lemari. Oke, hal itu akan menjadi tugas rumah buat Mas nantinya, yaitu Mas bisa membuat planning apa aja sih yang mau Mas capai dan tugas-tugas apa sih yang harus Mas kerjakan nantinya. Nanti Mas bisa kayak desain sesuka Mas, kayak ditempel di dinding atau di gimana itu nanti hasilnya Mas bisa foto terus kirim ke WhatsApp saya. Oke. Kemudian minggu depan kita akan mengadakan pertemuan lagi. Kita akan mengulas Mas, kita akan mengevaluasi apakah dalam satu minggu itu cara yang Mas lakukan ini efektif atau tidak membuahkan hasil gitu. Nantinya kalau misalnya cara itu tidak efektif, kita akan mencari alternatif lain biar masalah Mas itu terpecahkan seperti itu. Apa Mas bersedia? Bisa. Jadi nanti saya tunggu ya Mas fotonya.
hari ini Mas bisa mulai mencoba. Oke, kita kan tadi sudah melakukan konseling ya Mas ya. Apa nih kesimpulan dari konseling kita tadi? Apa yang Mas dapatkan dari sesi konseling kita tadi? Yang pasti sih saya mendapatkan sebuah solusi. Jadi sebelumnya saya itu merasa tertekan, namun sekarang agak lumayan mendingan. Jadi saya bisa lega, bisa nemuin solusinya itu tadi. Dan saya rasa kalau masalah tugas dan nggak ada kerjaan itu bisa nggak merasa pusing lagi. Jadi bisa terbagi antara waktu jadwal kuliah dan jadwal organisasi. Oke. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Tito karena sudah berkenan hadir untuk melakukan konseling dengan saya. Semoga kedepannya solusi ini dapat membantu Mas untuk memanage Mas biar nggak berantakan lagi. Dan saya juga minta maaf kalau di awal sampai akhir ini ada salah atau perbuatan saya. Mohon dimaafkan ya Mas. Oke, karena sesi konseling ini sudah selesai, nanti kita tutup. Terima kasih ya Mas. Ya, saya juga berterima kasih karena dengan saya ikut cerita dan berkonsultasi, alhamdulillah saya sedikit lega dan menemukan sebuah solusi yang bisa.